Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, sahibul bait, keluarga besar Abah Haji Munir, Mbah Haji Kokom yang saya muliakan, wabil khusus yang punya gawe Bang Haji Nurjaya, Bang Haji Rahmat, dan keluarga yang saya hormati, para bapak, ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasukan bodrek, diam, gua tabok ganteng, diam, orang gede mau ngomong. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, begini banyak karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dari awal kita membuka mata sampai kembali lagi kita memejamkan mata. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terhenti dan tidak pernah terputus, yang walaupun kita bersyukur kepada Allah seringkali terhenti, seringkali terputus. Nikmat yang Allah berikan gak pernah terhenti, gak pernah terputus, yang walaupun kita bersyukur kepada Allah seringkali terhenti, seringkali terputus. Allah berikan kita nikmat bernapas, alhamdulillah sampai sekarang belum berhenti, alhamdulillah. Pernahkah saudara bayangkan kalau diberikan nikmat bernapas dihentikan oleh Allah? Tidak usah lama-lama, 5 menit saja napas dihentikan, insya Allah wassalam. Allah berikan kita nikmat jantung berdetak memompa darah sampai sekarang belum berhenti. Pernahkah saudara bayangkan kalau diberikan nikmat jantung berdetak dihentikan oleh Allah?
tidak usah lama-lama, 5 menit saja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nikmat yang Allah berikan gak pernah terhenti, yang walaupun kita bersyukur seringkali terhenti. Allah perintahkan kita sholat, itu pun terbatas 5 waktu, 17 rakaat yang wajib, itu juga kalau kelar. Sebab zaman media sosial sekarang kadang-kadang orang sembahyang tergantung mood. Kalau lagi mood sembahyang rajin, jangankan yang wajib, yang sunnah habis semua digegabras. Sampai nanya sama Ustaz, ada sembahyang model baru apa kagak? Kurang sholatnya. Tapi kalau lagi nggak mood, rumah mah dekat masjid, dengar azan kaget doang. Allah perintahkan kita puasa sebulan dalam setahun, itu pun kalau kelar urusan. Allah perintahkan kita yang haji bagi yang mampu. Sementara nikmat tidak pernah terhenti, nikmat tidak pernah terputus, bersyukur. Gua gampang, ganteng, jangan berisik ya. Tenang, ntar habis acara lu makan gala gua. Ya, makan gala Ustad ya. Lolo dan gala dimakan. Dah, tenang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, dengan nikmat yang banyak tadi yang gak pernah terhenti, Allah perintahkan fadkuruni azkurkum. Ingat kepada Allah yang berikan kita nikmat, insya Allah Allah bakal ingat sama kita. Amin. Bagaimana caranya saudara? Kata baginda Rasulullah, arafillallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingat sama Allah ketika kita sedang bahagia, ingat sama Allah ketika kita sedang senang. Insya Allah Allah bakal ingat sama kita kalau kita lagi kesusahan. Ingat sama Allah kalau kita lagi senang. Ingat sama Allah kalau kita lagi bahagia. Nanti Allah bakal ingat sama kita kalau kita sedang kesulitan. Jangan dibalik. Kita ingat sama Allah kalau lagi susah doang. Coba lagi miskin, tas pengitir, mulu mikir. Ketemu kiai mana juga minta didoain. Tolong kiai doain saya baru mulai usaha biar laris. Ketemu Ustaz Ma'ruf, tolong Ustaz doain saya pengen kayak orang-orang. Ente pengen punya apa? Pengen punya motor. Saya mah janji kiai kalau saya punya motor siapa juga saya boncengin. Lah ojek. Giliran udah punya lupa. Nah itu manusia. Kalau belum punya, kepengen punya apa aja dia omongin, giliran udah punya lupa. Lagi susah ingat banget sama Allah, lagi sakit ingat banget sama Allah, udah sehat lupa. Maka ingat sama Allah kalau kita lagi senang, lagi bahagia. Ini malam buktinya, alhamdulillah. Haji Nurjaya, Haji Rahmat pada punya tempat baru segede-gede alahin gambreng. Ingat sama Allah. Rumah baru biar membawa barokah, rumah baru biar membawa ketenangan. Diadakan acara pengajian, alhamdulillah. Dibacakan kalimat thayyibah, dibacakan sirah nabawiyah, dikumandangkan sholawat saudara, dibacakan ayat suci Al-Quran, diundang penceramah. Nggak tanggung-tanggung penceramah yang diundang penceramah kelas berat. Masih ini kurang gede ini.
Maksudnya apa? Biar mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan tempat yang baru ini Allah kucurkan keberkahan. Allah turunkan para malaikat rahmat yang akan mengelilingi rumah ini, dan rumah ini akan selalu menjadi rumah yang membawa ketenangan. Amin ya Rabbal. Mohon keberkahan saudara, ingat sama Allah. Sebab ketika Allah berbagus yang namanya bumi ini, Allah yang memberikan kebagusan dari bumi, dari kehancuran dunia. Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita ini. Ya sabar keles, menyumbang kagak nggak sabaran. Bagaimana Allah ciptakan dunia ini begitu indah. Walaupun awalnya terjadi kehancuran di muka bumi ini, saudara. Silakan buka tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30. Apa yang terjadi di bumi ini ketika kita nempatin rumah perlu yang namanya selamatan. Saya mau cerita, boleh? Begini, iya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sampai para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Rabb, kenapa kau ciptakan yang namanya manusia sebagai pemimpin di muka bumi? Bukankah manusia itu yang paling gampang menghancurkan dan membuat pertumpahan darah? Wa yasfiku dima, membuat pertumpahan darah. Sekarang gampang banget, orang kagak ngapa-ngapa ditembak mati gampang banget, betul? Ya Allah saudara, menghilangkan nyawa orang sekarang gampang banget. Gara-gara duit 2.000 darah tumpah, gara-gara beda pendapat darah tumpah, kematian di mana-mana. Kalau zaman dulu di kampung saya di Poris, darahnya nggak tumpah tapi mati. Kenapa? Caranya gampang, luku-luku cantik bulu pada nyangsar. Kenapa kau sampai malaikat berkata, kalau ataj'alu fiha, kenapa manusia jadi pemimpin di muka bumi? Padahal manusia yang akan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah. Ternyata sebelum manusia menghuni bumi ini sudah dihuni oleh anak cucu jin. Dengerin. Ini ngomongin medit nih. Dengerin. Saya kan dulu pernah jadi dosen STIG, Sekolah Tinggi Ilmu Gaib, Fakultas Uka-Uka, jurusan pemburu hantu. Enggak, biasa aja keles. Jadi dalam tafsir itu diceritakan, sebelum manusia menghuni bumi ini bumi dihuni oleh anak cucunya jin. Maka dulu engkong kita ngomong begini, Pak, dulu mah di sono tempat jin buang anak, betul?
Greenland tempat jin buang anak, Modern Land tempat jin buang anak, sekarang tempat jin bikin anak. Jadi kita ngomong kalau ada tempat yang serem, kalau ada tempat yang angker, tempat jin buang. Karena memang sebelum manusia yang menghuni dunia, jin udah ada duluan. Jin udah ada duluan. Kemudian fa'arsalal malak, Allah putus malaikat karena jin yang membuat kerusakan, jin yang membuat pertumpahan darah, jin yang membuat keonaran di bumi ini. Allah putus malaikat untuk membuang jin-jin tersebut kemana? Ilal jibal wa ilal bahar, ke laut-laut dan ke gunung-gunung. Maka di laut dan di gunung-gunung jinnya hebat-hebat, betul? Di laut dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul, diwakili oleh asistennya Nyai Roro Kidul. Belum lagi di setiap gunung ada penghuninya. Cerita Medi, jarang-jarang Imam Syahroni ngomongin Medi, khusus buat malam itu. Jadi yang namanya jin sudah menghuni bumi duluan. Makanya